bersama Teacher Rika. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran, suatu teks, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya beserta fungsinya yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran adalah yang pertama, apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kedua, kata tanya siapa? Digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya mengapa? Yaitu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya yang keempat, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang kelima, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir itu di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, sampai sana paham ya? Selanjutnya kita masuk ke muatan IPS, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa saja makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan peristiwa bersejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, karena ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia sudah dijajah bangsa asing sangat lama. Nah, perjuangan melepaskan diri dari penjajah ini pun berlangsung sejak lama. Mulai dari para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Sampai akhirnya peristiwa kemerdekaan menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia itu, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Selanjutnya yang ketiga, pengakuan dunia luar. Nah, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing. Dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno yang menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai negara yang berdaulat. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang sebelumnya menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Lalu yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, selama bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan negara asing tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Nah, sampai sana paham ya? Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap jenis tumbuhan memiliki ciri yang berbeda pula. Ada batang berduri, daun lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Nah, perbedaan ciri setiap jenis itu merupakan bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Jadi,
Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Nah, lingkungan tempat hidup tumbuhan itu disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya itu berbeda-beda. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang kering atau memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Nah, coba perhatikan kaktus. Kaktus memiliki ciri-ciri batang tebal berisi banyak cadangan air karena ia hidup di lingkungan yang panas seperti gurun. Lalu daunnya itu adalah duri. Apa tujuannya? Kenapa berbentuk duri? Karena bertujuan untuk mengurangi penguapan. Lalu permukaan batangnya berlapis lilin. Apa gunanya? Untuk mengurangi penguapan. Lalu yang terakhir, akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi itu disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Nah, contoh tumbuhannya adalah tanaman bakau. Nah, apa saja ciri-ciri bakau? Yang pertama, bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Selanjutnya, memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Yang ketiga, tumbuhan bakau memiliki daun yang kaku dan tebal dengan permukaan yang licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Selain itu, di bagian bawah daunnya itu juga memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air itu disebut hidrofit. Contohnya seperti teratai dan eceng gondok. Nah, bagaimana adaptasinya? Yang pertama kita lihat daun teratai. Teratai memiliki daun yang lebar yang bertujuan untuk mempercepat penguapan. Selain itu juga berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Selanjutnya, daunnya yang berlapis lilin juga berfungsi mencegah daun membusuk karena selalu berada di permukaan air. Contoh lainnya eceng gondok. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Dan yang kedua, akarnya lebat. Apa gunanya? Untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang lembab itu disebut higrofit. Apa contohnya? Begonia dan tumbuhan paku. Tumbuhan begonia dan tumbuhan paku hidup di tempat yang lembab sehingga penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata air atau hidatoda. Terakhir, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan venus. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tanaman kantong semar dan venus menangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Apa contohnya? Yang pertama ada bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga seperti lalat, membantunya dalam proses penyerbukan. Lalu yang kedua ada mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga. Lalu yang ketiga bunga dandelion
memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya, yaitu memiliki benih serta buah yang strukturnya seperti serabut halus yang mudah terbawa angin. Jadi jika benih itu jatuh di tempat yang sesuai, maka benih akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua mengerti ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye students.